Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya di rumah. Tidak terasa kita sudah berada di akhir Ramadan. Tentu di Ramadan kita sudah berusaha menjadi pribadi-pribadi yang baik, maka di akhir Ramadan ini kita harus tetap menjaga keistiqomahan kita agar menjadi pribadi yang lebih baik. Dan tentunya pada Mutiara Ramadan kali ini kita akan berbincang-bincang membahas seputar Ramadan, dan telah hadir bersama kita Ustadz Haji Ahmad Farhan, SSMSI, PhD kan. Alhamdulillah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, jadi pemirsa di rumah, tentu nih Ustadz, pemirsa di rumah pengen tahu, ada dua perasaan. Ya. Ketika yang pertama, kita akan meninggalkan Ramadan, dan yang kedua, kita akan memasuki Idul Fitri. Kira-kira dua perasaan ini seperti apa nih Ustadz? Baik, pemirsa TVRI Bengkulu, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, tentu menjadi kebahagiaan kita masih di bulan Ramadan, Allah masih berikan kita kesehatan dan bisa melaksanakan rangkaian ibadah. Ya, maka tentu kegembiraan. Ya. Gembira kita bisa beribadah, diberikan kesempatan, masih dipertemukan. Tapi di satu sisi juga akan ada muncul kesedihan. Karena aura, kondisi Ramadan yang sedang kita nikmati ini mungkin tidak akan kita dapati ketika Ramadan telah pergi. Iya. Nah, untuk itu agar nilainya Ramadan, suasana Ramadan itu masih terasa, berarti kita harus selalu menghidupkan amaliah-amaliah Ramadan itu. Meski Ramadan akan meninggalkan, lalu Idul Fitri tiba, bukan berarti ibadah sirna. Ketika Ramadan pergi, bukan berarti tidak ada amalia lagi. Nah, karena disitulah akan menjadi ujian apakah kita istiqomah, apakah kita akan konsisten dalam beribadah, atau hanya beribadah karena bulan puasa saja. Benar, Ustaz. Nah, ini jadi pemirsa harus diingat, kita bukan beribadah hanya di bulan Ramadan, tapi kita beribadah karena Allah meskipun nanti Ramadan akan meninggalkan kita. Iya, sangat menarik Ustadz. Dari pemirsa di rumah, meskipun kita sudah berada di akhir Ramadan, ada dua perasaan yang tentu akan kita rasakan. Tetapi ingat, meskipun kita di akhir Ramadan, tentu ada amalan-amalan yang akan kita lakukan ketika nanti menjelang di akhir Ramadan seperti saat ini, amalan-amalan menjelang Idul Fitri. Nah Ustadz, kira-kira apa saja yang perlu kita persiapkan? Amalan-amalan dalam menjemput Idul Fitri ini, Ustadz? Baiklah, yang pertama, karena Ramadan akan meninggalkan, Idul Fitri akan tiba di hadapan, amalan pertama mesti kita lakukan adalah segera tunaikan zakat fitrah. Karena memang zakat fitrah ini sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dari sahabat Ibnu Umar bahwa zakat fitrah diwajibkan bagi setiap orang Islam, baik dia budak maupun orang merdeka, anak kecil, dewasa, laki-laki atau wanita. So'an min tamrin atau so'an min syairin. Jadi satu sok kurma atau satu sok gandum. Yang mafhum sudah kita konversi menjadi beras 2,5 kilo. Nah, ini harus disegerakan. Kenapa? Ini amalan yang kalau tidak disonding, diingatkan nanti kelupaan. Karena dia punya limit, punya batas mengeluarkan zakat fitrah. Kalau Nabi menegaskan hendaknya dikeluarkan qabla salatil Idul Fitri. Jadi sebelum salat Id. Karena kalau dikeluarkan setelah salat Id, wahya shadaqatu minas shadaqat, maka dia hanya menjadi sedekah biasa sebagaimana sedekah lainnya. Nah, apa hikmah zakat fitrah ini adalah tuthiratan lis-shaim, untuk semakin membersihkan jiwa yang berpuasa. Karena ketika kita berpuasa mungkin ada kurang-kurang, ada sesuatu yang mungkin tidak sempurna, sehingga agar terasa lebih sempurna, bisa membersihkan jiwa kita, semakin baik mental kita, maka zakat fitrah dikeluarkan. Yang kedua, tud'imat lil masakin,
Jadi zakat fitrah ini akan bisa membantu orang miskin, mereka mendapatkan makan. Ya. Kalau orang kaya tinggal makan di mana, makan dengan siapa. Kalau orang miskin, hari ini makan apa? Makan apa? Sehingga ketika mereka mendapatkan zakat fitrah dari setiap kita, ada kegembiraan juga. Mereka bisa makan, bisa berlebaran, tidak kekurangan. Jadi zakat fitrah ini yang harus dilakukan pertama kali ketika akan menjelang Idul Fitri. Ya, jadi amalan yang pertama bisa di rumah, yakni zakat fitrah. Ini ada beberapa pertanyaan terkadang muncul di masyarakat, Ustaz. Bagaimana kalau seandainya atau apakah kriteria dalam zakat fitrah ini? Seandainya ada orang yang tidak bisa membayar zakat fitrah, gimana nih, Ustaz? Ya, kalaulah memang dia sangat keterbatasan, tidak bisa mengeluarkan zakat, maka dia yang mendapatkan zakat. Tapi afdolnya memang menjadi kewajiban setiap yang bernyawa, yang punya jiwa. Oleh karenanya bagi seorang bayi sekalipun ketika lahir di penghujung Ramadan, dia sudah punya nyawa, dia sudah hidup ke dunia, maka dia wajib zakat fitrah. Tapi ketika ada seorang di antara kita meninggal dunia di akhir Ramadan, maka dia tidak diwajibkan lagi. Karena jiwa sudah tidak ada. Karena tuthiratan lis-shaim, membersihkan jiwa orang berpuasa. Lah kalau meninggal dunia kan dia nggak punya jiwa lagi. Sementara yang baru lahir, dia sudah punya jiwa. Maka di situ kan disebutkan alal hurri wal abdi. Baik dia seorang budak maupun orang merdeka. Nah budak ini kan kalau hari ini mungkin ya orang pekerja berat, pesuruh. Kalau memang dia bisa, dia keluarkan. Ya. Karena kenapa? Pada prinsipnya ketika dia mengeluarkan, dia juga akan mendapatkan kembali. Bahkan mungkin lebih. Dia hanya mengeluarkan per jiwanya 2,5 kilo, boleh jadi dia akan dapat lebih dari itu. Karena dikasih dari masjid A, dari masjid B, dari yang lain. Nah kalau memang tidak bisa sama sekali, bagaimana? Namanya nggak bisa. Tapi kalau dia mau memperjuangkan, apa yang dia punya di rumah, dia ada sedikit pun uang, dia keluarkan saja 2,5 kilo. Konversi beras kan berapa sesuai dengan apa yang dia makan. Jadi kategori berasnya apa yang dia makan. Kalau kita makannya kelas A, berarti ketika dikonversi sesuai dengan kelas A. Jangan nanti kita makannya kelas A, kita konversi ke kelas C. Nah ini namanya keburukan. Ya, jadi baik Ustaz. Jadi sangat menarik bisa di rumah berkaitan dengan zakat fitrah. Jadi mengikuti apa yang kita makan. Nah mungkin di sini perlu tekankan Ustadz. Terkadang ini ada pertanyaan Ustadz. Ini gimana Ustadz? Kami kadang makannya sekali-sekali beras kelas 1, kadang-kadang kelas 2, kadang-kadang kelas 3. Nah ini menurut Ustadz gimana yang lebih baik? Lebih baiknya yang kelas A. Karena dia juga pernah makan kelas A. Kenapa? Karena seperti tadi, sejatinya kalau memang kita mengeluarkan zakat fitrah itu, tentu kebaikannya bukan hanya materi yang boleh jadi ketika kita keluarkan kita akan mendapatkan materi juga, tetapi kebahagiaan, ketenangan jiwa, lalu bertambahnya kebaikan-kebaikan menutupi kekurangan ibadah itu dari hikmah ketika melakukan zakat. Jadi apa-apa, walaupun kita pernah combine antara A, B, C, kelas yang A, kelas B, kelas C, nah sebenarnya kita kan sanggup, nggak apa-apa saat itu kita keluarkan yang A. Lebih utama kan bersedekah itu kan lebih afdol, yang lebih baik, yang bahkan lebih kita cintai. Karena hakikatnya kalau kita bersedekah itu sama saja kita sedang bertransaksi kepada Allah, yang artinya siapapun bertransaksi kepada Allah maka tidak akan pernah rugi. Beda dengan manusia, sering ada kerugian, penipuan. Kalau Allah kan enggak. Jadi kita berzakat, bersedekah, pada prinsip itu sedang bertransaksi kepada Allah. Masya Allah. Jadi berniat saya Allah. Banyak sekali ilmu yang bisa kita serap. Ini amalan pertama. Insya Allah nanti akan kita tanyakan lebih, kita ulas lebih dalam lagi amalan-amalan yang lainnya dalam memasuki Idul Fitri. Akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini.